Cerita akan Bang Ripan bawakan kali ini berjudul Bedong Mayit, di mana cerita ini ditulis oleh Agil Saputra. Dan bagi yang ingin membacanya secara langsung bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan tak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Sementara itu, masih di malam yang sama, di rumah Mbah Mangun tampak wajahnya yang resah gelisah. Berulang kali dia juga terlihat keluar masuk dari rumahnya, yang mana itu Mbah Mangun lakukan untuk melihat keadaan sekitar gapura desa Turi yang kebetulan cukup terlihat jelas dari teras rumahnya. Sudah Pak, jenengan itu tidur saja. Sudah malam loh ini, malah warawiri tidak jelas, kata Mbak Sulami, istri Mbah Mangun, ketika melihat Mbah Mangun yang kembali masuk lagi ke rumahnya. Bentar Buni, cuma mau memastikan saja apakah mereka benar-benar bisa tertahan, jawab Mbah Mangun. Halah, demit kau ditunggui, ini sudah jam 12 lebih loh, tanggap Mbak Sulami dengan kesal, namun dia tetap saja kembali duduk di ruang tamu dan tidak mau meninggalkan suaminya gelisah sendirian. Sudah Buni, kalau sampean ngantuk tidur aja dulu. Sampean ini apa ndak ngerti kalau saya ini takut, kata Mbak Sulami dengan segera ditanggapi oleh Mbah Mangun dengan isyarat jarinya. Si Buni, denger dah, kata Mbah Mangun. Denger apa sih Pak, mbok jangan nakut-nakutin toh, kata Mbak Sulami yang terperanjat bangkit dan langsung memegang lengan suaminya. Itu loh Buni, rame-rame di luar, kata Mbah Mangun yang seketika membuat Mbak Sulami mau tak mau harus turut mencermati. Dan benar, samar namun jelas terdengar di telinga Mbah Mangun dan istrinya suatu riuh keramaian yang tidak bisa dijelaskan. Sumbernya tak jauh dari depan rumahnya, dan patut diduga itu pastinya berasal dari sekitaran gapura desa yang jaraknya tidak sampai 100 meter dari rumah Mbah Mangun. Mbah Mangun ingin segera keluar untuk memeriksanya, namun Mbak Sulami langsung mencegahnya. Bos sudah toh Pak, gak usah dilihat, cegah istri Mbah Mangun sembari menarik lengan suaminya itu. Mbah Mangun pun urung keluar dari rumahnya, tapi mereka juga tak segera beranjak dan malah masih mencermati suara riuh ganjil itu dari ruang tamu. Hingga beberapa saat setelah itu, secara perlahan, suara riuh keramaian itu semakin mendekat di pendengaran mereka. Kok malah makin jelas yo? Sudah toh Pak, kita masuk kamar aja, ucap Mbak Sulami yang saat ini terlihat ketakutan. Si Buni, ini kalau sampai berhenti di depan rumah kita bisa celaka, tanggap Mbah Mangun. Terus mau bagaimana sih Pak? Ucap Mbak Sulami yang setelah itu segera diantarkan oleh Mbah Mangun untuk masuk dulu ke dalam kamar karena suara keramaian itu benar-benar terdengar semakin dekat dengan rumahnya. Si Buni, sampai antar masuk dulu aja, kata Mbah Mangun singkat sembari sedikit menggeret istrinya menuju ke kamar. Mbah Mangun pun kembali beranjak meninggalkan istrinya dan sembari menenteng sapu gerang atau sapu lidi yang sudah kikis, Mbah Mangun pun keluar dari rumahnya untuk menghadapi keramaian ganjil itu. Dan memang benar dugaannya karena ia yang saat itu baru saja keluar dari rumahnya segera diperlihatkan oleh pemandangan yang ganjil. Astagfirullahaladzim, kata Mbah Mangun yang saat itu masih berdiri di lantai teras rumahnya. Melihat itu, Mbah Mangun hanya bisa berzikir dalam hati sembari meremas sapu gerang yang dia genggam untuk menata dan mengumpulkan keberaniannya. Sebenarnya Mbah Mangun sudah sedikit terbiasa melihat lelembut atau semacamnya, tapi untuk kali ini sepertinya ada yang tampak di matanya karena sudah di luar dari kebiasaannya. Karena pemandangan ganjil itu nyata-nyata tidak hanya satu, tapi berupa gerombolan lelembut berbaju putih yang tampaknya tinggal beberapa meter lagi akan benar-benar sampai di depan rumahnya. Tak ada jalan lain lagi, Mbah Mangun pun memaksakan dirinya turun ke jalan untuk menghadang gerombolan lelembut itu agar tidak sampai masuk ke desanya lebih dalam. Walau dengan sedikit meragu, Mbah Mangun pun berdiri di tengah jalan dan langsung mengacungkan sapu gerang yang dibawanya tersebut ke arah para lelembut yang melayang-layang di depannya tersebut. Dan sama sekali tidak dia duga, ternyata usaha serampangannya itu malah berhasil membuat rombongan ganjil itu berhenti mendekat dan perlahan mundur menjauh. Mbah Mangun malah sempat merasa heran dengan dirinya sendiri, bagaimana caranya sapu gerang ini bisa menakut-nakuti lelembut sebanyak itu. Entahlah,
Batin Mbah Mangun di antara degup jantungnya yang masih kencang bersamaan pula dengan suara riuh ramai ganjil yang terasa semakin jauh dan akhirnya menghilang. Ia pun akhirnya menghela napasnya sembari berjalan kembali ke rumahnya dengan tubuhnya yang ternyata masih saja gemetar. Lama dah seperti ini, ternyata saya sudah tak senekat dan seberani dulu, ucap Mbah Mangun dalam hati beberapa saat setelah dia kembali masuk ke dalam rumahnya. Singkatnya malam itu pun berlalu begitu saja dan berganti dengan pagi yang cukup tenang. Kabar baik pun segera tersiar dari itu. Perihal dawuh ketiga sesepuh yang sepertinya berhasil menghentikan teror itu. Alhamdulillah Mbah, saya semalam sengaja tidak tidur dan sampai subuh saya sama sekali tidak mendengar wilwo maupun ketukan seperti biasanya, kata Pak Care yang pagi ini sudah berada di rumah Mbah Roso untuk melaporkan hal itu. Mbah Roso mengernyit heran. Oh, berarti dedemit-dedemit itu hanya mendatangi saya, batin Mbah Roso yang semalam ternyata juga mengalami hal serupa seperti Mbah Mangun. Oh iya, syukurlah kalau begitu, tangga Mbah Roso yang saat itu mencoba mendukung pernyataan Pak Care walau sambil menyimpan keraguan di dalam hatinya. Tapi untuk agenda pencarian bedong mayat itu tetap harus kita teruskan loh Pak Care. Saya merasa kalau ini hanya bersifat sementara. Tabah Mbah Roso yang terjeda oleh kedatangan Parmin si penggali kubur dengan wajahnya yang di pagi itu tampak pucat. Kula nuwun, ucap Parmin di abang pintu rumah Mbah Roso yang langsung disambut untuk turut duduk bersama Pak Care yang sudah datang terlebih dahulu. Kita berhasil Min. Jimat yang semalam kita kuburkan itu berhasil menghilangkan gangguan yang sudah bertahan di desa kita selama berhari-hari itu, ucap Pak Care kepada Parmin dengan senyuman yang lebar, yang mana tak lama kemudian justru ditanggapi Parmin dengan wajah lesunya. Iya, memang benar Pak Care. Kromo Leo dan kawan-kawannya tidak lagi berkeliling. Tapi semalam saya benar-benar dibuat tidak tidur karena wilwo itu tertahan di dekat rumah saya dari tengah malam sampai subuh, kata Parmin dengan muram yang malah ditanggapi Mbah Roso dengan terkekeh. Oh alah Min, aku tuh baru ngeh kalau rumahmu itu tidak terlalu jauh dengan mulut jalan menuju Lembah Pati. Yo jelas kalau Kromo Leo itu tidak bisa masuk, pastinya memang akan tertahan di jalan itu, kata Mbah Roso yang membuat Parmin hanya bisa menghela napasnya sembari berkata, Sudahlah, sudah terlanjur juga. Hitung-hitung perjuangan untuk desa ini. Tapi Mbah, kalau bisa ya jangan setiap malam seperti itu. Bisa-bisa saya malah pindah dari desa ini, kata Parmin. Alah, tenang, sedang kami urus kok, tagih Mbah Roso. Mereka pun sejenak berbincang-bincang di pagi itu. Hingga sekira 30 menit kemudian Pak Care dan Parmin pun langsung berpamitan. Masih di rumah Mbah Roso. Tak lama setelah Pak Care dan Parmin pulang, Mbak Gendis yang mana beliau adalah istri dari Mbah Roso pun keluar dengan membawa nampan yang berisi 3 gelas kopi yang panas. Alah Bune, aku kan bisa buat sendiri, lagi pula Parmin sama Mas Care juga sudah pulang kok, kata Mbah Roso sembari bangkit dan merebut pelan nampan yang sedang dibawa oleh istrinya tersebut. Perlu diketahui, Mbah Gendis adalah penderita katarak yang sudah cukup parah. Karena itulah Mbah Roso kerap melarangnya untuk mengerjakan sebagian kegiatan rumah tangga yang dirasa bisa membahayakan. Buat Pak Parmin sama Pak Care kok Pak, tanggap Mbah Gendis beberapa saat setelah suaminya itu mengambil nampan kopi yang dibawanya. Terus buat siapa Bune? Jawab Mbah Roso dengan menghela napasnya seraya meletakkan gelas-gelas kopi itu di atas meja ruang tamunya. Ya buat sampean, Jayus dan Mas Mangun toh, jawab Mbah Gendis yang tentu membuat Mbah Roso mengangkat alisnya. Piye to iki? Kata Mbah Roso dalam hati, yang mana tak sampai 4 detik setelah itu, entah ajaib atau hanya kebetulan saja, tiba-tiba Mbah Jayus dan Mbah Mangun pun datang ke rumah. Kula nuwun, ucap mereka yang langsung masuk karena memang pintu rumah Mbah Roso sudah terbuka. Nah kan, apa saya bilang? Sambut Mbah Gendis setelah mengetahui kedatangan Mbah Mangun dan Mbah Jayus. Harusnya Mbah Roso sudah tahu tentang istrinya yang sering memperlihatkan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan semacam ini. Tapi karena itu semua sudah lama sekali tidak terjadi, saat itu Mbah Roso hanya bisa tertegun. Mbah Jayus tampak bertanya-tanya, rasanya sudah lama sekali dia tidak melihat istri Mbah Roso itu. Karena sejak penyakit kataraknya kian parah, beliau memang lebih sering berada di dalam kamarnya.
Wih Mbak Yu, gimana, sehat kan? Sapa Mbak Jayus kepada istri Mbak Roso, yang mana langsung ditimpal oleh Mbak Mangun dengan ekspresi yang sedikit agak berbeda. Waduh, kalau Mbak Yu Gendis sudah mau muncul, sepertinya ada pesan dari Eyang Turi Manis. Tokoh leluhur yang menjadi cikal bakal desa Turi ini, kata Mbak Mangun yang segera ditanggapi istri Mbak Roso itu dengan senyuman. Sedikit mengulas tentang Mbak Gendis. Beliau adalah salah satu juga dari beberapa sesepuh di desa Turi ini, yang mana faktanya jika dibandingkan dengan yang lain, ternyata Mbak Gendis merupakan orang yang paling kuat secara kebatinan. Bahkan mendiang Mbak Gajul juga pernah mengakui itu. Namun sejak penyakit matanya menjadi parah, beliau memang agak menjadi tertutup dan tidak banyak bicara, bahkan pada suaminya sendiri. Kembali ke cerita. Tampak kini Mbak Roso, Mbak Jayus, Mbak Mangun, begitu juga dengan Mbak Gendis sudah duduk bersama di ruang tamu. Ketiga sesepuh itu kini mulai saling bertukar cerita tentang apa yang mereka alami semalam. Sementara Mbak Gendis tampak menyimak cerita demi cerita itu dengan seksama. Kalau tali mayit itu memang berhasil menahan Kromoleo di ambang Jala Lembah Pati, kenapa masih ada dedemit-dedemit yang mendatangi kita? Yang anehnya bisa kita usir lagi tanpa kesulitan, yang berarti, kata Mbak Jayus di tengah ceritanya, yang mana kali ini akhirnya Mbak Gendis pun menanggapinya. Sebenarnya saya sudah tahu dari awal ketika kalian terkena sawan pati Suwargi Kang Gajul 2 minggu yang lalu. Hanya saja, saya masih memilih diam karena merasa yakin panjenengan-panjenengan ini bisa mengatasinya. Dari arwah teror setan pencolo yang berlanjut dengan Kromoleo, harusnya kalian sudah tahu satu-satunya kekuatan yang bisa membangunkan 2 penunggu lembah pati itu hanyalah bedong mayit. Ucap Mbak Gendis yang setelah itu kembali berkata, yang aneh itu ya tadi malam, para dedemit yang mendatangi kalian itu kan pasukan kalian sendiri. Wajar toh ya kalau mereka langsung manut saat kalian suruh pergi, kata istri Mbak Roso yang kemudian menjelaskan bahwa para lelembut yang mendatangi Mbak Jayus, Mbak Mangun dan juga Mbak Roso itu tidak lain dan tidak bukan adalah sosok-sosok yang telah tunduk mengekor oleh masing-masing tali mayit milik mereka yang kemarin ditanam di 3 titik di desa Turi ini. Walah, begitu toh Mbak Yu. Halah, tanggap Mbak Mangun seraya menepuk jidatnya dan saat itu langsung ditimpali oleh Mbak Roso. Duh Bune, sampean koyo tidak bilang dari kemarin, ucap Mbak Roso yang kembali dijawab oleh istrinya dengan jawaban yang sama sekali bukanlah alasan. Lawo saya baru ingin ngomong sekarang kok, jawab Mbak Gendis yang hanya bisa membuat Mbak Roso menggelengkan kepalanya. Ya sudah Mbak Yu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Mbak Jayus yang tegas dijawab oleh istri Mbak Roso itu. Sekarang hari ini juga, sampean ke rumah Kang Gajul, carilah bedong mayit itu sampai ketemu. Dan saya yakin 1000% Darwis tidak menjalankan wasiat dari kakeknya. Ketemukan saja dulu, kalau sudah serahkan keputusan pada keluarganya. Ada 2 cara. Pertama, tentunya menguburkan benda itu di pusara Kang Gajul. Atau yang kedua, jika keluarganya dalam hal ini adalah Darwis dan Dirja tidak berkenan menggali lagi makamnya, serahkan saja kepada mereka agar menyimpannya. Tapi jangan lupa ajarkan juga mereka perihal cara untuk merawat barang itu. Terang Mbak Gendis yang kemudian berkata kalau dia lebih menyarankan untuk cara yang pertama. Tapi sebisa mungkin arahkan Darwis dan ayahnya itu bahwa cara yang paling tuntas adalah dengan menguburnya. Tapi kalau barang itu tidak bisa langsung ditemukan hari ini bagaimana? Tanya Mbak Mangun. Ya cari saja dulu sebisa mungkin, karena tali-tali mayit yang sudah ditanam itu tidak akan bisa bertahan lama membendung semua ini. Kita harus bertindak cepat sebelum lelembut-lelembut dari tulah bedong mayit itu menjadi kerasan atau betah di desa ini. Jelas Mbak Gendis yang tidak lama kemudian kembali mengatakan, ini belum 40 hari. Saya yakin entah dengan cara apa dan lewat siapa, Suwargi Kang Gajul pasti akan memberi petunjuk soalan di mana bedong mayit itu. Tugas Mbak Gendis di obrolan pagi yang sudah menuju terik tersebut.
Singkatnya siang itu juga, Mbak Jayus, Baroso, serta Mbah Mangun pun segera menemui Darwis yang mana sesampainya di sana tempat cucu Mbak Gajul yang sepertinya sedang berada dalam obrolan serius bersama satu temannya yaitu Pak Ijo. Dua pemuda itu tampak gugup setelah para sesepuh-sesepuh ini masuk begitu saja tanpa mengetuk pintu. Gimana Li, sudah kamu cari kain rombeng itu? Tanya Mbak Jayus tanpa berbasa-basi yang ditanggapi oleh cucu Mbak Gajul itu dengan mempersilahkan para tetua itu duduk terlebih dahulu. Nun sewu Mbah, monggo pinarak rien, jawab Darwis dengan agak sedikit gelagapan. Temannya Pak Ijo juga terlihat gagap dan gugup, pasalnya topik obrolan serius yang baru beberapa detik lalu mereka bicarakan adalah bahasan tentang ketiga sesepuh tersebut. Sudah Li, jujur saja kami sudah tahu dan kami juga tidak akan marah, kata Mbah Mangun kini beberapa saat setelah semua orang duduk di situ. Seniko dawu Mbah, saya mengaku salah, kata Darwis menunduk. Kamu kan sudah kami welingkit oleh. Sela Mbak Jayus yang kembali dijawab oleh Darwis dengan berbagai paparan dengan harapan agar dirinya tidak terlalu dipojokkan. Di dalam penjelasannya, Darwis mengakui kalau awalnya dia memang tidak begitu percaya dengan soalan ini. Bahkan dia juga tidak yakin kalau mendiang kakeknya benar-benar serius dengan wasiat kain rombeng tersebut. Toh terakhir dia mendengar kakeknya berwasiat kepadanya adalah 3 tahun lalu, jauh sebelum kakeknya itu meninggal. Saya coba ingat-ingat terakhir Mbah Kakung membicarakan itu ya 3 tahunan yang lalu sebelum beliau sakit. Dan sejak sakit Mbah Kakung tidak pernah lagi membicarakan itu sampai beliau meninggal, kata Darwis di tengah paparannya yang mana setelah itu dia menjelaskan bahwa sekarang pandangannya telah berubah. Tapi dengan semua kejadian belakangan ini yang bahkan sempat saya sendiri juga mengalaminya, saya benar-benar menyesal Mbah. Sebenarnya rasa khawatir itu sudah terasa dari ketika Mbah Kakung akan dimakamkan. Tapi kebetulan hari itu saya tidak berhasil bertemu panjenengan ini yang menurut orang-orang yang saya tanya waktu itu panjenengan semua tengah sakit. Tambah Darwis yang langsung ditimpa oleh Baroso dengan nada yang agak tinggi. Tapi setelah hari itu kenapa kamu tidak menemui kami? Kata Baroso sedikit menyentak. Saya takut Mbah, tapi sejak hari itu sebenarnya saya selalu berkeinginan untuk sowan panjenengan. Kalau tidak percaya tanya saja sama Pak Ijo ini. Tapi ya itu, rasa bersalah saya ini semakin membuat saya menjadi takut, ungkap Darwis yang didukung juga dengan pendapat Pak Ijo. Leres Mbah, hampir setiap hari Darwis membicarakan itu kepada saya. Bahkan tadi sebelum Simbah-Simbah masuk, kami juga tengah membicarakan hal itu. Berulang kali saya juga menyarankan Darwis untuk sowan. Tapi ya itu, dia itu cuma ndak mau saja kalau sampai disalah-salahkan oleh seluruh warga atas teror belakangan ini, ucap Pak Ijo yang kini mencoba untuk membantu memberi pengertian kepada para sesepuh-sesepuh itu. Hingga Mbah Mangun pun kembali menyela. Sudah, tidak ada gunanya memperdebatkan itu. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita mencari benda itu sampai ketemu. Salah Mbah Mangun yang tidak lama setelah itu berkata kepada cucu Mbak Gajul bahwa sampai detik ini hanya segelintir orang yang tahu sebab musabab dari semua ini. Untuk kamu Le, tenang saja. Para warga belum tahu kecuali keluarga kami dan Pak Care. Itu pun sudah saya kondisikan agar soalan bedong mayit milik simbahmu ini tidak diketahui oleh warga desa Turi ini. Tugas Mbah Mangun yang tentu membuat Darwis menjadi agak sedikit lega. Sementara itu kawan Darwis si Pak Ijo yang saat itu sudah terlanjur tahu pun diwanti-wanti oleh para sesepuh agar tetap merahasiakan semua ini. Pak Ijo juga diharapkan turut ikut dalam pencarian kain rombeng itu. Kalau kamu mau ikut bantu kami cari Jo. Dan ingat pesan kami, jangan sampai orang-orang desa tahu dulu perihal bedong mayit ini. Pesan Mbah Mangun mewakili para sesepuh yang tentu diiakan oleh Pak Ijo walau dengan gagap meragu. Nggih Mbah, kulo derek mawon, jawab sahabat dari cucu mendiang Mbak Gajul itu dengan agak terbata. Yowis, ayo segera kita cari benda itu, ajak Baroso seraya mencucuk matikan rokoknya ke dalam asbak di ruang tamu rumah mendiang Mbak Gajul itu. Tanpa banyak kata lagi, mereka semua pun mulai mencari bedong mayit yang wujudnya berupa kain kafan yang sudah rombeng itu, menyusuri setiap sudut dan menggeledah ruangan demi ruangan di rumah Mbak Gajul yang cukup luas ini.
Berjam-jam mereka melakukan pencarian, tapi nyatanya benda itu tak juga ditemukan. Hingga azan zuhur pun terdengar, seakan mengingatkan agar orang-orang itu untuk sejenak berhenti.